Di dalam semua sistem budidaya, tentunya semua sistem memiliki SOP, Standard Operational Procedures, yang mana jika nama sistem itu sendiri dijabarkan, akan ada yang namanya input, proses, lalu output. Ketika suatu kejadian ini digabungkan, akan tercipta sebuah sistem yang baik. Di sistem RAS sendiri, saya perlu menekankan untuk teman-teman yang baru akan mencoba budidaya, di sistem RAS juga memiliki SOP yang teman-teman juga harus pahami. Tentunya semua berkaitan dengan tingkat kehidupan ikan yang ada di kolam-kolam kita. Yang pertama, mengenai matangnya filter biologis. Jadi teman-teman, begitu sudah merakit sistem RAS, sistem sudah running, ikan belum masuk, yang pertama teman-teman harus pahami adalah kita harus menyiapkan dulu atau mematangkan dulu filter biologisnya. Kalau di sistem RAS kaidah Nila Aqua ID, filter biologisnya kita menggunakan media biologis berupa Kaltnesh, yang mana kita perlu menebar bakteri starter terlebih dahulu, lalu membuat amonia buatan, yang mana biasanya saya hanya menggunakan pellet, jadi kita celupkan di filter biologis, tunggu sampai beberapa hari hingga warnanya sudah mulai kecoklatan. Ini untuk membuat bakteri-bakteri tadi mulai berkembang biak dan memperbanyak diri. Sebelum Kaltnesh matang, atau jika dilihat secara fisik warnanya masih putih, saya sarankan jangan melakukan tebar bibit terlebih dahulu. Karena ini merupakan potensi yang bisa menyebabkan kematian massal. Teman-teman bisa bayangkan, ketika teman-teman memelihara ikan, kemudian filter biologisnya belum matang, ikan-ikan sudah kita masukkan ke dalam kolam dan kita mulai memberi makan ikan tersebut. Yang terjadi adalah ikan tersebut akan mengeluarkan kotoran. Kotoran akan membuat amonia di dalam air semakin lama semakin banyak. Walaupun amonia-amonia ini akan disaring dan diarahkan ke filter, tapi ketika kondisi filter biologis belum siap, yang terjadi adalah amonia-amonia yang berasal dari semua kolam ini tidak akan efektif terurai menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Yang ada adalah amonia yang di dalam kolam hanya disalurkan saja ke filter, lalu dikembalikan lagi ke kolam. Lalu keesokan harinya, kita memberi pakan ikan lagi. Akan menambahkan amonia baru lagi. Sedangkan amonia yang berasal dari pakan yang kemarin, itu sudah masuk lagi di dalam kolam. Itu bisa mengakibatkan kolam-kolam ini hanya akan penuh dengan amonia. Dan lambat laun, kematian akan mulai terjadi. Jadi saran dari saya untuk teman-teman yang baru memulai sistem RAS pertama kali, sebelum tebar bibit, pastikan terlebih dahulu bahwa filter biologisnya sudah siap. Filter biologisnya kita bisa melihat secara fisik, Kaltnesh-nya sudah berwarna mulai kecoklatan. Kalau masih putih bersih, jangan sekali-sekali melakukan tebar bibit di awal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai jumlah tebar bibit. Sistem RAS kaidah Nilaku, jika dilakukan dengan benar, urutan filtrasinya sesuai yang saya informasikan di video-video sebelumnya, 1 kubik volume air itu bisa diisi hingga 200 ekor ikan. Yang mana ini sudah 4 kali lebih efektif dibanding sistem konvensional. Konvensional di sini saya membicarakan sistem konvensional seperti kolam tanah, yang mana 1 kubiknya mungkin maksimal hanya mampu diisi 50 ekor ikan. Tapi di sistem RAS kita bisa tebar padat hingga 200 ekor ikan. Ini merupakan jumlah yang sudah sangat efektif jika teman-teman melakukan budidaya di lahan sempit seperti ini. Contoh, di depan saya ini ada kolam fiber dengan diameter 150 cm. Hanya sebatas ini. Kalau kita mengukur panjang dan lebarnya, ini hanya memerlukan 150 kali 150, tapi bisa diisi sebanyak 200 ekor ikan. Pada saat kita tebar bibit, dan berhubung bibit tersebut ukurannya masih kecil, begitu kita tebar 200 ekor ikan ke dalam satu kolam ini, akan terlihat sepertinya kolam ini masih banyak ruang kosongnya. Tapi disitulah bahayanya untuk pemula yang baru akan mencoba sistem RAS. Ada rasa ambisius. Kita sebagai manusia ingin menambahkan lagi jumlah tebar bibit yang ada di dalam satu kolam. Saya menyarankan itu jangan dilakukan. Karena 200 ekor per 1 kubik itu sudah maksimal. Sudah sangat bagus, sudah sangat efektif dibandingkan sistem konvensional. Jadi ketika teman-teman melakukan tebar bibit di sistem RAS, kemudian melihat sepertinya ini masih kosong,
lalu teman-teman menambahkan bibit lagi hingga di atas 300 ekor per kubik maupun 250 ekor per kubik, banyak dampak yang bisa menyebabkan negatif untuk satu kolam ini. Tentunya yang pertama, jumlah amonia yang ditambahkan di kolam ini, karena setiap hari kita bisa beri pakan, belum tentu semuanya bisa diolah oleh filter biologis yang sudah kita hitung kebutuhannya. Yang kedua, semakin padat satu kolam akan menciptakan sebuah kompetisi ketika kita memberi makan untuk ikan tersebut. Ada ikan-ikan yang bisa memakannya dengan lahap, ada ikan-ikan yang tidak kebagian pakan. Semakin padat tebarnya di dalam satu kolam, itu akan membuat perbedaan ukuran dalam satu kolam akan menjadi lebih banyak variasinya. Pengalaman saya, kalau satu kolam, satu kubik kita isi 200 ekor ikan, rata-rata kita hanya memiliki 2 size perbedaan. Contohlah, kalau mayoritas sudah berukuran 1 kilo isi 5, maka mayoritas kecilnya 1 kilo isi 6. Tapi kalau kita melakukan tebar padat lebih banyak lagi dari 200 ekor per kubik, bisa menjadi potensi satu kolam ini akan memiliki 4 variasi ukuran. Contohnya, nanti ada yang 1 kilo isi 5, isi 6, isi 7 hingga 8. Kenapa? Karena tidak semua ikan mendapatkan porsi pakan yang sesuai. Mereka kalah berebut pakan. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah sistem ras, walaupun air terlihat bening dan jernih seperti ini, tapi kita harus tetap menjaga kualitasnya. Maksudnya seperti ini, kita melihat airnya jernih, kita bisa kasih pakan sepuasnya. Karena ikan-ikan yang dipelihara dengan sistem ras, ini nafsu makannya sepertinya tidak ada habisnya. Kita rasanya ingin terus memberi makan, tapi harus diingat juga, ada porsi pakan maksimal setiap harinya yang bisa kita berikan di dalam satu kolam. Dan itu sudah sesuai dengan rumusan filter biologis yang kita sediakan. Ketika jumlah porsi pakan hariannya lebih besar dari hitungan persiapan filter biologis yang sudah kita tentukan sebelumnya, itu akan menyebabkan kualitas air di sistem ras juga bisa menurun. Ketiga poin ini harus dipahami oleh pemula yang akan belajar budidaya ikan dengan sistem ras. Memang kalau sistem ini sudah berjalan, sistem ini lebih stabil, karena saya pribadi pun, setiap pagi dan sore saya hanya memberi makan ikan tanpa melakukan pengecekan kualitas air, karena saya patuh dengan 3 aturan tersebut. Kalau teman-teman dari salah satu dari 3 aturan tadi yang pernah saya informasikan, ada salah satu saja yang dilanggar, itu bisa menyebabkan adanya potensi kematian. Bagaimanapun juga, kita memelihara makhluk hidup. Ikan memang makhluk hidup dalam air. Tapi bukan berarti kalau kita ingin budidaya ikan, kita hanya menyediakan air, lalu menebar ikan, dan kita beri pakan. Tidak seperti itu, dan tidak semudah itu. Kita harus tetap memahami berapa porsi pakan harian, berapa tebar badat yang ideal, dan berapa banyak satu kolam ini bisa menampung, yang mana amonia dalam satu kolam harusnya sudah tersaring bersih di filter biologis untuk sebelumnya dikembalikan lagi ke kolam-kolam. Beberapa video saya lihat di channel-channel YouTube yang lain, yang mulai mengimplementasikan sistem ras. Di situ, saya melihat banyak pemula melakukan tebar bibit di luar dari yang sudah disarankan. Memang melihat kolam yang bersih seperti ini, kemudian sepertinya masih banyak kurang tersisa, kita sebagai manusia rasanya sangat manusiawi jika kita ingin melakukan tebar bibit tambahan. Tapi di sisi lain, kita belum siap dengan filter biologis yang sudah kita siapkan di awal. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama yang baru akan memulai budidaya ikan dengan nilai sistem ras. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.